Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raful Umam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya, yakni tentang 5 persoalan yang ditanyakan Bapak dosen kita, yakni Bapak Fikri Farihin. Semoga beliau dapat membimbing kami sampai akhir dan mendapatkan kesehatan pula dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Untuk jawaban yang pertama, yakni saya akan membacakan jawaban saya, yakni tentang administrasi lebih luas daripada manajemen. Dikarenakan administrasi adalah proses menjalankan organisasi, lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, hal-hal yang terkait dengan nilai dan komponen manusia dalam organisasi. Sedangkan manajemen itu tersendiri adalah proses menjalankan organisasi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya rutin, terprogram, dan cenderung kuantitatif. Berdasarkan pernyataan ini bahwa administrasi melakukan formulasi tujuan organisasi, hal-hal yang terkait dengan nilai dan komponen manusia, sedangkan manajemen itu berfungsi menjalankan apa yang telah direncanakan dan mewujudkan goals yang telah ditetapkan administrasi secara efektif dan efisien. Seperti itu. Dan adapun administrasi sama dengan manajemen itu dikarenakan kesamaan sifatnya, kesamaan prinsipnya, kesamaan karakteristiknya, kesamaan sarananya, kesamaan fungsinya. Contoh kecilnya, dalam kesamaan sifatnya, administrasi dan manajemen memiliki sifat seni, dinamik, artinya keduanya berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Seperti itu. Itu kesamaan sifatnya. Ada juga kesamaan prinsip. Prinsip yang dimaksud di sini ialah efisiensi dan efektivitas. Kesamaan karakteristik, manajemen atau administrasi memiliki kesamaan, yaitu adanya sekelompok orang dalam sebuah organisasi dengan kerjasama atau dasar pembagian kerja dan memiliki tujuan yang untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kesamaan sarananya itu administrasi maupun manajemen, keduanya menggunakan sarana seperti orang, metode, uang, peralatan, mesin, serta organisasi sebagai wadah berlangsungnya kegiatan. Sedangkan kesamaan fungsinya itu administrasi dan manajemen dalam mencapai tujuan berlangsung dalam proses kegiatan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Sedangkan administrasi lebih sempit dari manajemen itu maksudnya adalah dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi 2020 oleh Alemian Henuk. Sistem administrasi memiliki peran penting untuk membantu sebuah perusahaan dalam memberikan data serta informasi yang diperlukan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukaan lingan, ketik-mengetik agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Itu kenapa administrasi lebih sempit daripada manajemen, seperti itu. Pada nomor 2 di sini jawaban saya adalah saya lebih setuju pada manusia Y. Kenapa kok manusia Y? Dikarenakan ia adalah manusia yang memiliki tanggung jawab dan tidak ingin membuat cerita diri, membuat citra diri negatif dengan tidak terrealisasikan tugas dan tanggung jawab. Kerja menurut dia adalah bentuk aktualisasi diri, sehingga ia akan berupaya melaksanakan dengan profesional dan juga memiliki gaya kepemimpinan yang diterapkan pada manusia Y. Ini adalah kepemimpinan yang berupa kepemimpinan demokrasi. Itu saya lebih suka pada Y dikarenakan manusia Y di sini mudah diatur, tidak seperti manusia X. Ada juga di sini jawaban nomor 3 adalah demokratis. Kenapa saya memilih demokratis? Dikarenakan gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Ia mengharapkan para anggota organisasi berkembang sesuai kompetensi. Untuk itu, pemimpin berupaya membimbing, mengarahkan dengan mempartisipasikan dalam kegiatan dan mengakui karya mereka secara proporsional. Jadi kalau demokratis ini pemimpinnya itu lebih mengarahkan kepada bakat dan minat anggotanya. Itu butuhnya walaupun secara garis bawah lagi demokratis ini masih memiliki kekurangan. Terkadang jiwa kepemimpinan otoriter diperlukan, tapi itu tidak baik sebenarnya, seperti itu. Ada juga di sini nomor 4 tentang visi dan misi.
Visi di sini adalah merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan misi itu merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi yang utama. Sehingga kesimpulannya dari visi dan misi itu adalah kalau visi itu tujuan utama atau keinginan yang akan dicapai oleh suatu organisasi, sedangkan bentuk pekerjaannya itu dikatakan misi, seperti itu. Dan saya di sini mengambil visi dan misi dari pondok saya, yakni Membaur Ulum Bata-Bata Madura, yakni Pamekasan, yang mana di sini visi misinya adalah di antara lain kalau visi dalam PP Membaur Ulum Bata-Bata mencetak santri yang tafakuh fiddin, yakni paham agama, berahlakul Quran, yakni maksudnya akhlaknya diambil dari Al-Quran, terampil dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan misinya yang pertama di sini ya santri dapat memahami dan menguasai ilmu pengetahuan terlebih dalam bidang keagamaan. Yang kedua di sini santri dapat menguasai, mengkaji dan mengembangkan kutubus salaf, yakni kitab-kitab kuning. Yang ketiga di sini santri dapat mengamalkan dan mentransformasikan keilmuannya kepada masyarakat luas. Yang keempat, santri memiliki akhlak yang mulia dan akhlak pondok. Yang kelima, santri mampu menjadi agens of social change, yakni pengantar perubahan sosial menuju masyarakat madani. Maksudnya masyarakat yang baik. Yang nomor 6 di sini yang terakhir, santri mempunyai keterampilan hidup, have skill, dan mewarnai kehidupan masyarakatnya. Itu adalah misi dan visi dari pondok kami. Sehingga analisis saya pada visi dan misi pondok, ya pondok saya maksudnya Bata-Bata, adalah bahwa setiap pondok akan sangat menginginkan tujuannya tercapai. Tapi kebanyakan dari keterlaksanaan visi misi tersebut tidak sedikit juga santri yang tidak mengikutinya. Sehingga visi misi itu pasti tetap berjalan tetapi tidak berjalan 100% dengan apa yang ingin dicapai oleh pengasuh atau ketua ketua organisasi di sana. Sehingga walaupun kita ingin mendapati visi misi tersebut berjalan sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi pasti ada santri atau siswa yang tidak mengikutinya. Itu analisis atau gambaran dari visi misi dari pondok saya, menurut saya sendiri. Dan nomor 5 di sini menurut saya gambar pertanyaan dari UAS di sini, bermutunya suatu sekolah di sini tergantung pada keaktifan pembelajaran di dalam sekolah. Jadi melihat pertanyaan yang ada pada soal nomor 5, saya mengatakan di sini tidak bermutu sekolahnya. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan sekolah itu bermutu dikarenakan bermutu itu bukan hanya nilai yang baik atau bukan sekedar melihat kuantitas. Akan tapi kita harus melihat kualitas. Nah, kualitas di sini harus dilihat dari segi pembelajaran dan hasil pencapaian seorang siswa, bukan hanya melihat nilai keluar di saat UAS atau UTS. Sehingga saya menyimpulkan bahwasanya bermutunya suatu sekolah tergantung pada keaktifan pembelajaran di dalam sekolah, dan itu pun tak luput dari kesemangatan seorang guru. Jadi kalau guru sudah tidak ada, maka santri pun akan binasa, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.